Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi mikrotik di VirtualBook. Dan nanti akan kita tes menggunakan virtual kali Linux ya. Oke, sebelum kita melakukan konfigurasi, di sini kita akan melakukan pengecekan di bagian header interface kita ya. Di sini kita mendapatkan IP adalah 1.12. Nah, sumber internet ini yang nantinya akan kita masukkan ke VirtualBook di dalam mikrotik. Oke, sebelum kita memasukkan ke mikrotik, kita perlu mengaktifkan dulu satu interface yang ada pada mikrotik ini. Jadi kita aktifkan ini satu interface, kemudian kita kasih bridge dan kita hubungkan ke LAN kita ya. Oke, kita oke, kemudian kita running. Nah, di sini kenapa saya nggak menjalankan langsung 2? Karena saya mau ngasih tanda bahwa interface yang bersangkutan adalah interface miliknya si sumber. Ya, ini ya, untuk Winbox. Oke, kita tes. Kita cek di sini apakah sudah tampil ya dia. Oke, dia tampil ya. Kita connect. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian interface. Ini kita close dulu sementara. Ini close juga. Close. Dan S juga close. Nah, di sini ada interface 2 ya. Dia masuknya interface 2. Di sini kita kasih menjadi sumber. Oke. Sumber internet nanti masuknya ke sini. Oke, setelah itu baru ini ya, nanti kita aktifkan juga untuk out interface-nya. Ini untuk sumbernya yang dimasukkan dari LAN yang ada banyak kita ini, nanti masukkan ke sumber 1. Kemudian nanti untuk outputnya akan kita masukkan ke kali Linux ya, seperti itu. Oke, di sini kayaknya kita shutdown dulu ya untuk mengaktifkan. Kenapa harus di shutdown? Karena kita nggak bisa ngaktifinnya kalau dia dalam posisi masih running. Oke, di sini kita aktifkan network. Nah, ini ya. Nah, ini baru kita tambahkan. Kemudian kita pilih di sini adalah internet. Oke, kita tulis di sini adalah koneksi ya. Oke, kita enter lagi. Kita tunggu beberapa menit. Ini sudah selesai untuk bootingnya mikrotik kita, dan kita connect kembali. Nah, di sini sudah masuk lagi ya. Di sini nanti untuk output ini kebalik dia ya. Ini adalah output ya. Output. Sekarang kita oke. Nah, langkah kedua adalah menambahkan sumber atau memasukkan sumber ke mikrotik OS kita ini. Kita klik di HCP client karena dari sumbernya menggunakan di HCP server ya. Oke, kita klik, kemudian kita pilih out interface-nya yaitu di bagian sumber, dan ini kita kasih use DNS dan use TCP/IP ya. Nah, ini kemudian kita cek di bagian sini, ini dia sudah masuk. Kemudian kita oke. Nah, sampai di sini dia sudah masuk ya. Langkah berikutnya kita akan melakukan setting di bagian DNS, domain name system. Kita allow remote request. Di sini kita kasih untuk yang gear 88. Kita play. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan root ya. Ini dia tadi sudah, dan kita kasih bagian root. Kita cek dia sudah masuk. Dan langkah kedua berikutnya adalah mengaktifkan IP address ya.
IP address kita tambahkan 1 untuk yang output interface-nya, either output interface 192.168.20.24. Kita oke. Sudah masuk ya. Nah, langkah berikutnya adalah IP address, kemudian firewall. Bagian ini untuk C-nya kita src, kemudian out interface-nya kita pilih untuk sumbernya dari sumber ya, dan action-nya kita kasih masquerade. Kita play. Nah, sampai sini kita sudah bisa mengakses internetnya. Jadi dari pertama kita menambahkan DHCP client, harusnya sudah bisa mengakses internet. Kita coba ping google.com. Oke, dia masuk ya untuk. Nah, langkah berikutnya setelah kita memasukkan ini sudah sebenarnya harusnya sudah masuk di punya kita ya. Cuman karena kebetulan kita belum melakukan set di bagian ini ya, Kali Linux. Nah, nanti kita coba di Kali Linux kita arahkan ke, kita enable dulu ya, kita arahkan ke internal network dan kita pilih untuk yang bagian koneksi. Kita oke, kemudian kita running. Nah, setelah jalan kita arahkan ke MikroTik. Di MikroTik nanti kita tambahkan DHCP server. DHCP server kita tambahkan menggunakan DHCP server out. Ini adalah out interface. Ya, IP-nya akan dibagikan. Ini ada gateway yang digunakan. Kemudian ini adalah ring IP yang digunakan. Ini DNS yang digunakan ya, domain system. Ini waktunya. Oke, sudah. Nah, seharusnya komputer mendapatkan IP address. Oke, coba kita cek dari sini. Oke, kita coba terminal. Ping www Google ya. Oke, sudah masuk. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan ini ya. Oke, kita coba browser. Nah, di browser ini bisa kita coba ya tes. Ini harus sudah bisa internetnya. Ini ya. Kita coba speed test. Speed test CBN. Ini ya. Oke, dapat di 20 ya. Nah, ke selanjutnya kita melakukan pengaktifan hotspot ya. Itu masuk ke MikroTik. Nah, di sini tinggal kalau mau mengaktifkan hotspot tinggal klik IP kemudian hotspot. Kita gunakan yang setup untuk basic ya, output interface, kemudian masquerade, dan ini juga tambah sertifikat non server DHCP DNS name admin kemudian kosong usernya. Udah seperti ini. Ini harusnya di Kali Linux dia nggak bisa akses lagi. Oke, coba kita aksesnya. Ini harusnya kalau kita tes dia nggak bisa. Nah, benar kan dia nggak bisa connect.
karena dia di blok. Coba kita 192.168.20.1 masuk ke mikrotik. Nah, benar kan? Oke, kalau minta masuk admin, passwordnya kosong. Nah, kita di sini supaya dia nggak perlu login, kita tambahkan IP binding. Nah, sebelum masuk ke IP binding, kita ambil dulu MAC address-nya. Nah, IP yang kita dapat di sini, kita masuk di Kali Linux ya. Di sini IP yang kita dapat, misalnya untuk network, kita cari di sini ya, di ACP header general. Oke, IP-nya otomatis ya. Nah, jadi di sini kita sudah dapat. Coba kita ini ya. Dan kita coba di bagian IP, kemudian ping. Kita coba interface-nya, interface 1. IP-nya 192.168.0/24. IP yang kita gunakan. Oke, ini MAC address-nya nggak ada ya? Oh ya, ada. Oke, ini IP-nya adalah sini. Kita coba pakai Tor ya, ARP. Nah, ini IP-nya, ini MAC address-nya. Coba kita copy, kemudian kita masuk ke bagian hotspot. Kita tambahkan yaitu di bagian MAC address. Ya udah, boleh kita kasih bypass untuk meneruskan ya tanpa masuk login. Oke, kira-kira seperti ini untuk pengaturan di bagian VirtualBox. Nah, sampai di sini kira-kira selamat mencoba.